Diduga sering mengkritisi penanganan bencana Sumatera, influencer aktivis Shirley Anavita mendapat ancaman teror. Teror diterima berupa lemparan telur hingga ancaman melalui pesan tertulis. Pagi ini Shirley baru keluar dari tempat tinggal dan Shirley mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Shirley juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Shirley belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks warna merah begini, dan di samping juga nah kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Ini Ya, konten kreator sekaligus relawan bencana Shirley Anavita vokal menyuarakan agar pemerintah membuka bantuan dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan bencana di Sumatera. Sementara tenaga ahli utama KSP Sadam Al-Jihad menegaskan bahwa pemerintah mampu menangani bencana dengan dana bantuan mencapai 60 triliun rupiah. Berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Kalau dari Shirley singkat saja bahwa kita berhitung dengan waktu hari ini. Bahwa ketika bicara tentang waktu, kita bicara tentang kemanusiaan. Maka harus menunggu berapa banyak jiwa yang ditetapkan sebagai korban meninggal, pengungsi, atau mereka yang membutuhkan bantuan lebih lama lagi. Dan atas dasar itu akhirnya tidak ada salahnya membuka bantuan untuk donasi asing. Itu nggak akan membuat pemerintah dalam hal ini Pak Presiden menjadi rendah harga dirinya, pride-nya jadi turun sebagaimana statement kemarin. Sama sekali enggak, apalagi dalam kondisi bencana seperti ini. Karena logikanya kalau donasi asing dalam kondisi bencana kita tolak, tapi utang asing yang berbunga kita terima, maka pertanyaannya di mana logika publik hari ini harus kita tempatkan? Mbak Shirley, yang didahulukan kemanusiaan atau aturan? Kalau bagi saya kemanusiaan. Kemanusiaan, oke. Ketika kita berbicara kemanusiaan, maka dari pertama kali yang kemudian dilakukan adalah kemanusiaan. Berbagai macam sumber daya yang kemudian diserahkan, diberikan oleh negara, itu adalah kemanusiaan. Kalau kita berbicara aturan, maka ini ada tahapan-tahapannya ketika tadi meminta bantuan asing. Artinya itu kita akan, ini posisi force majeure, makanya pemerintah harus hadir dengan cepat karena itulah kemanusiaan. Yang kedua, ketika kita berbicara soal bantuan asing, ketika Aceh, di tsunami Aceh itu total bantuan asing state to state itu 42,9 triliun. 2004 ya waktu itu? 2004. Dengan status bencana nasional, Ada 5 negara dan dari satu United Nation. Okay. Nah, kemudian ketika hari ini dukungan dari Pak Presiden, dari pemerintah, dari Menteri Keuangan itu sebesar 60 triliun dengan pemangkasan dana-dana atau efisiensi kementerian lembaga yang menggunakan rapat-rapat yang tidak penting. Kemudian akhirnya dilakukan efisiensi itu untuk rakyat. Nah, disinilah yang dibahasakan oleh Pak Presiden dari kemudian di awal sekali itu kebocoran-kebocoran dari anggaran. Pak Presiden juga sudah memberikan bahwa penegasan adanya Satgas Percepatan Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Oke. Ya, dari situ kemudian anggaran tadi yang saya sampaikan dari percepatan itu sebesar 51,82 triliun. Dan dari situ pula itu anggaran kemudian diaminkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60 triliun. Per hari ini transfer ke daerah itu 44 triliun. Artinya saya mau bilang bahwa dari transfer ke daerah untuk bantuan support dari Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu sudah melebihi bantuan. Ya, tidak hanya Shirley, manajer kampanye iklim energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik juga diteror. Iqbal dikirimi bangkai ayam di teras rumahnya.
Ya, pemirsa, Greenpeace Indonesia menduga kiriman ini sebagai teror terhadap pekerja-kerjanya. Terlebih, Iqbal Damanik ini belakangan kerap menayangkan unggahan tentang banjir Sumatera dan respon pemerintah dalam menangani bencana yang menelan korban lebih dari 1.000 jiwa. Greenpeace mengecam maraknya upaya teror terhadap masyarakat sipil. Menurut Greenpeace, kritik seharusnya menjadi masukan untuk perbaikan, bukan dianggap ancaman. Ya, sementara itu aksi teror terhadap aktivis Raymond Doni Adam atau DJ Doni terekam kamera pengawas. Dalam rekaman terlihat dua pria berboncengan menggunakan sepeda motor dan menaruh paket yang diduga berisi bangkai ayam di depan rumah DJ Doni. Selain teror bangkai ayam, DJ Doni juga menerima ancaman lewat pesan tertulis. Teror diduga dilakukan karena DJ Doni kerap bersuara terkait penanganan bencana banjir Sumatera oleh pemerintah dan mengkritik pengelolaan lingkungan yang diduga menjadi penyebab bencana. Buat yang ngirim bangkai ayam ke rumah gua, lo itu pengecut dan ya. Cara main lo itu masih amatir ya. Harusnya lo belajar dulu sama senior lo. Senior lo itu lebih elegan ya. Bikin malu presiden aja lo. Ini buat teman-teman, lo gak usah takut kalau bersuara ya. Bahkan presiden kita pun mengizinkan untuk dikritisi selama apa yang kita sampaikan itu benar. Ini baru setahun berkuasa, gaya lo udah kayak iblis, mau ancam bunuh orang. Emang lo siapa? Bisa-bisanya negara mengancam. Ada kembali di iNews Siang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, jelang malam pergantian tahun baru 2026, persiapan panggung hiburan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat hampir selesai. Tak hanya di kawasan Bundaran HI, pemerintah juga siapkan 8 panggung hiburan di sepanjang koridor Sudirman hingga Tamrin. Panggung utama di Bundaran HI akan menjadi pusat perayaan dengan menyuguhkan sejumlah hiburan seperti penampilan musisi tanah air, atraksi drone, dan video mapping. Tak hanya itu, sebanyak 8 panggung hiburan juga disediakan di sepanjang koridor Sudirman hingga Tamrin. Setiap panggung akan menyuguhkan hiburan musik, seni, dan pertunjukan budaya yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Nantinya, kawasan ini akan disterilkan dari kendaraan melalui pemberlakuan Car Free Night. Ini punya kita, kan artinya Jakarta, besok kegiatan kita harus kita kerjasama. Tentu kita harus satu, taati semua regulasi aturan lalu lintas. Kita berharap nggak usah gunain naik mobil pribadi lah, karena MRT kita perintahkan sampai jam 2. Nah, jadi kan kenapa sampai jam 2? Karena kita tahu jam 12 selesai, minimal masyarakat akan bergerak pulang jam 1. Jadi MRT akan kita operasionalkan sampai jam 2 pagi. Kemudian yang lain tentu harus jaga keamanan kita sendiri, pribadi masing-masing. Walaupun alhamdulillah di sini juga kita sediakan. Cuman artinya jauh lebih baik acara ini akan jalan sukses kalau semua kita jaga. Untuk mengetahui situasi terkini pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan Ismalia di kawasan Bundaran HI Jakarta. Selamat siang Ismalia, seperti apa persiapan jelang malam tahun baru di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Ayah dan juga pemirsa. Tak terasa ini sudah mulai penghujung akhir tahun 2025 dan besok sudah memasuki tahun 2026. Dan kalau ditanya persiapan seperti apa di Bundaran HI tempat kami melaporkan, saat ini bisa kami ceritakan untuk yang pertama yakni merupakan kondisi lalu lintas. Ayah, kalau untuk lalu lintas di siang hari ini masih terpantau ramai lancar, masih tidak ada penutupan karena nantinya memang di jalur ini atau di jalan ini akan diberlakukan Car Free Night yang akan mulai diberlakukan pada pukul 18.00 hingga pukul 2 pagi nantinya di jalan ini terutama di sepanjang jalan Sudirman ini akan ditutup dan disterilkan, diberlakukan Car Free Night pada pukul 18.00 seperti itu Ayah. Dan bisa dilihat juga di layar televisi Anda Ayah, untuk persiapan di malam tahun baru ini sudah dipersiapkan panggung di Bundaran HI dan
saat ini sedang dilakukan cek sound untuk nantinya akan dipersiapkan untuk panggung musik di sini, dan di sini juga bisa dilihat banyak teknisi-teknisi yang memastikan panggung tertata rapi, Ayah dan juga pemirsa. Nantinya di sini di panggung Bundaran HI ini akan banyak artis dan juga para pemusik yang dicintai oleh para remaja-remaja di Indonesia, anak-anak muda di Indonesia. Nanti di sini akan meriah sekali. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang tahun baru yang identik dengan kembang api. Saat ini di tahun ini tidak ada perayaan kembang api. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena nantinya akan ada atraksi drone yang akan memeriahkan malam pergantian tahun baru, Ayah dan juga pemirsa. Dan selain di Bundaran HI, ini ada sekitar 8 panggung yang akan disiapkan. Jadi nanti kalau masyarakat tidak sempat atau tidak sampai ke Bundaran HI, ini ada beberapa panggung, ada sekitar 8 panggung, salah satunya ada di Monas hingga Kota Tua. Dan masyarakat dihimbau untuk menggunakan moda transportasi umum supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan di tempat-tempat keramaian, karena memang moda transportasi umum ini juga beroperasi hingga pukul 2 pagi. Sekian, kembali ke Anda, Ayah. Baik, Ismalia, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Bundaran HI. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sambut tahun baru 2026, sejumlah transportasi mulai dari Transjakarta, MRT hingga LRT Jakarta terapkan tarif Rp1. Kebijakan ini disambut antusias oleh masyarakat termasuk pendatang dari luar Jakarta. Sejumlah warga sambut kebijakan Pemprov DKI Jakarta di momen libur akhir tahun. Menerapkan tarif Rp1 untuk Transjakarta, MRT hingga LRT Jakarta. Tak hanya dinikmati warga Jakarta, hal ini juga dinikmati wisatawan yang berkunjung dari luar kota. Tarif Rp1 ini berlaku hari ini hingga besok pukul 2 dini hari. Dengan kesempatan ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga mengimbau warga yang ingin menghadiri acara malam pergantian tahun baru dari Bundaran HI dan sekitarnya agar menggunakan transportasi umum. Surprise juga tadi pas mau ini kan, tadi kan saya mau top up, satu kartu masih ada satu lagi kosong. Hari ini cuma satu katanya Rp1. Termasuk MRT, termasuk Transjakarta, ya udah seru ya, kita langsung. Malam bebas kendaraan di malam pergantian tahun akan diberlakukan mulai pukul 6 sore nanti, pemirsa, di Jalan Jenderal Sudirman dan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Masyarakat diimbau memanfaatkan transportasi publik MRT jika akan merayakan tahun baru di lokasi ini. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan sekitar 2.000 petugas gabungan yang akan mengamankan perayaan malam pergantian tahun di beberapa lokasi di Jakarta. Antisipasi jika terjadi hambatan arus lalu lintas di titik-titik yang menjadi pusat perayaan seperti di Jalan Jenderal Sudirman dan MH Tamrin menjadi perhatian. Di kedua jalan protokol ini, Pemprov Jakarta akan memberlakukan malam bebas kendaraan bermotor yang dimulai pada pukul 6 sore tanggal 31 Desember 2025 hingga pukul 2 dini hari tanggal 1 Januari 2026. Hanya ambulans dan mobil pemadam kebakaran yang diizinkan melintas, sementara Transjakarta tidak beroperasi. Mengingat pukul 18.00 ini jalan sudah ditutup, masyarakat bisa menggunakan transportasi umum MRT. Ya, ini sampai dengan pukul 18, lewat dari 18.00 menuju ke Sudirman. Kemudian kantong-kantong parkir yang ada beberapa kantong parkir yang bisa digunakan, seperti di Jalan Sudirman itu ada di GBK, kemudian juga di sekitaran Monas, ada IRTI, kemudian beberapa titik lain yang memang bisa digunakan ataupun lazim digunakan pada saat masyarakat melaksanakan Car Free Day. Selain di Jalan Jenderal Sudirman dan MH Tamrin, malam pergantian tahun juga akan digelar di kawasan Ancol dan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, dan Kota Tua, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara pada malam pergantian tahun, Jakarta akan steril dari kendaraan pribadi. Dinas Perhubungan telah menyiapkan rute alternatif dan kantong-kantong parkir. Bila Anda berencana merayakan tahun baru dengan keliling pusat kota Jakarta, maka sebaiknya rencana ini dipertimbangkan. Karena Dinas Perhubungan akan mensterilkan sejumlah ruas jalan utama dan mengalihkan arus lalu lintas. Penutupan jalan akan dimulai pada tanggal 31 Desember sejak pukul 18.00 hingga tanggal 1 Januari dini hari. Penutupan mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin hingga Bundaran Hotel Indonesia dan sekitarnya.
Pemerintah mengimbau agar warga memanfaatkan transportasi umum. Namun bila membawa kendaraan pribadi bisa melewati jalur alternatif yang telah ditentukan. Di antaranya melintasi Jalan Galunggung, Jalan Tendean, hingga Dukuh Atas dan juga Kampung Melayu. Selain itu sejumlah kantong-kantong parkir juga disiapkan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Antara lain parkiran Plaza Indonesia, Grand Indonesia, hingga area Irti Monas. Penutupan jalan dilakukan untuk memberi ruang bagi pejalan kaki, panggung hiburan pada malam tahun baru di Jakarta. Meskipun tanpa pertunjukan kembang api, malam tahun baru tetap dimeriahkan dengan 8 panggung hiburan. Tim Liputan iNews. Pemirsa, kawasan Malioboro mulai dipadati wisatawan dari berbagai daerah pada Rabu pagi. Diprediksi Malioboro akan menjadi pusat keramaian masyarakat dan wisatawan yang merayakan malam pergantian tahun. Geliat wisatawan mulai terlihat di kawasan Malioboro pada Rabu pagi. Pagi tadi, pemirsa, Jalan Malioboro kembali dibuka untuk umum dan pagar pembatas jalan dengan jalur pedestrian telah dibongkar. Sebelumnya, pagar pembatas itu dipasang di sepanjang Jalan Malioboro pada Selasa malam untuk antisipasi keamanan pejalan kaki pada malam perayaan Tahun Baru nanti. Sementara saat malam perayaan Tahun Baru nanti, titik 0 km Yogyakarta juga diprediksi akan dipadati pengunjung. Tidak hanya di Yogyakarta, sejumlah wisatawan juga mulai berdatangan ke Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Meski Pemkot Makassar meniadakan pesta kembang api, namun Pantai Losari Makassar tetap menjadi destinasi favorit pengunjung untuk menantikan pergantian tahun. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, petugas sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas menuju Pantai Losari dan akan berlaku mulai sore petang. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Gali Wisma di titik 0 km Yogyakarta dan ada rekan Leo Muhammad Nur di Pantai Losari Makassar. Ya, kita akan ke rekan Gali terlebih dahulu. Gali, seperti apa keramaian pengunjung jelang malam tahun baru di sana? Baik, terima kasih Aya dan juga pemirsa. Siang hari ini saya mengabarkan langsung di kawasan titik 0 km kota Yogyakarta. Ya, memang menjelang atau menyambut malam pergantian tahun 2026 malam nanti di kawasan Malioboro atau titik 0 ini masih terus ramai ya, didatangi oleh para wisatawan. Saya memantau dari pagi tadi di kawasan titik 0 ini banyak sekali wisatawan mulai berdatangan di area titik 0 ini. Memang Jalan Malioboro hingga titik 0 ini di mana ujung selatan Malioboro adalah kawasan titik 0 ini diprediksi akan menjadi keramaian pada malam pergantian tahun nanti. Dan memang untuk menyambut malam pergantian tahun nanti, pemerintah Kota Yogyakarta tidak akan menyelenggarakan atau mengadakan panggung besar itu untuk hiburan. Hanya saja nanti ada beberapa titik dari Tugu Palputih hingga 0 km ini disediakan panggung hiburan biasa yang memang yang sudah berjalan seperti menyambut liburan seperti biasa. Ada sekitar 7 panggung hiburan kecil yang telah disediakan di area titik Tugu Palputih hingga 0 km ini. Dan tidak ada juga untuk pesta kembang api juga ditiadakan. Dan terkait itu juga malam pergantian tahun nanti pagar pembatas jalan yang memang biasanya di tahun sebelumnya dipasang di sepanjang Jalan Malioboro juga siang hari ini telah dicopot kembali setelah sebelumnya semalam sempat dipasang. Pagar ini memang bertujuan untuk memberi akses pembatas bagi aparat keamanan maupun juga wisatawan, sehingga bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas aparat keamanan maupun petugas kesehatan mudah untuk mengevakuasi. Seperti itu, Ayah. Baik, kita ke selanjutnya ke rekan Leo. Leo, meskipun tidak ada perayaan kembang api untuk malam pergantian tahun, apakah keramaian masih terjadi di Pantai Losari? Ya, meskipun pemerintah Kota Makassar meniadakan perayaan di pesta kembang api di kawasan Pantai Losari Makassar, namun demikian geliat kunjungan wisatawan untuk menikmati malam pergantian tahun di
Anjungan Pantai Losari Makassar dipastikan tetap akan berdatangan, mengingat ini adalah salah satu destinasi yang favorit tiap tahunnya. Selain itu, pemerintah Kota Makassar sendiri rencananya akan mengadakan zikir untuk merayakan sebagai bentuk doa bersama untuk bencana di Sumatera. Selain itu, guna mengantisipasi kepadatan pengunjung ke Anjungan Pantai Losari Makassar ini, Polrestabes Makassar telah menyediakan 1.200 personil untuk bertugas di sejumlah titik-titik kepadatan arus lalu lintas. Selain itu juga ditempatkan personil yang akan bertugas di kawasan Anjungan Pantai Losari Makassar ini. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari Pantai Losari. Baik, Leo, apakah wisatawan yang datang ini berasal dari Makassar saja atau juga ada dari luar kota? Ya, dipastikan akan berdatangan dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan sendiri, mengingat hari ini Pantai Losari sendiri ini menjadi lokasi favorit tiap tahunnya, dan wilayah-wilayah berdekatan dengan Kota Makassar seperti Maros, Kabupaten Goa, warga akan berdatangan di Pantai Losari Makassar ini. Baik. Kita akan nantikan ya seperti apa perayaan pergantian tahun di Losari. Kalau begitu terima kasih rekan Leo, dan sebelumnya ada rekan kali di Yogyakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Wisatawan dari berbagai daerah terus membadati kawasan wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Wisatawan mengajak keluarga menikmati momen pergantian tahun di tepi laut. Pantai Pangandaran semakin ramai pengunjung dari berbagai daerah. Selain nyaman dan menyenangkan, wisatawan ini sengaja berlibur ke Pantai Pangandaran sambil menunggu malam tahun baru. Pengunjung terutama anak-anak bisa bermain air dan pasir di pinggir pantai. Meski demikian, petugas pantai mengimbau wisatawan tetap waspada menjaga anak-anak dan mematuhi aturan demi keselamatan. Momen libur panjang Natal dan Tahun Baru, pemirsa, objek wisata Gembira Loka Zoo Yogyakarta diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Selama musim libur, pengunjung Gembira Loka tembus 10.000 orang per hari. Libur panjang akhir tahun, objek wisata Gembira Loka Zoo di Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan. Beragam zona satwa favorit, diantaranya zona reptil, primata, hingga gajah menjadi favorit pengunjung di Gembira Loka Zoo. Berdasarkan data pengelola, jumlah kunjungan pada hari Selasa tembus di angka hampir 11.000 pengunjung, dengan didominasi wisatawan keluarga yang datang dari berbagai daerah di luar Yogyakarta. Pengunjung juga bisa menikmati transportasi dalam area seperti kereta keliling dan kapal katamaran. Rangka liburan Natal sama dan barang tersebut Jogja itu kan terkenal sama wisata dan makanannya ya, kuliner, jadi kita bisa dapat semuanya itu dalam satu kota. Manajemen Gembira Loka menyebutkan bahwa tren peningkatan pengunjung sudah mulai terasa sejak awal libur tanggal 25 Desember lalu. Selama libur Nataru tercatat 10.000 lebih wisatawan perharinya datang ke Gembira Loka Zoo. Angka ini melonjak drastis jika dibandingkan dengan libur weekend yang rata-rata di kisaran 3.000 hingga 4.000 pengunjung. Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Masih di iNews Siang bersama saya Ayanufus. Pemirsa, banjir kembali menerjang Solok, Sumatera Barat pada Selasa kemarin. Warga panik karena air sungai meluap dengan cepat. Sungai di Nagari Saniang Baka, Kecamatan Kalikoto, Singkarak, Solok, Selasa kemarin kembali meluap dan menerjang perumahan warga. Sungai meluap akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Solok beberapa hari terakhir.
Banjir membuat warga panik karena air naik dengan cepat. Kami lagi terjebak, nggak bisa keluar di sini. Nagari Saniambaka menjadi salah satu wilayah yang terdampak banjir bandang paling parah di Sumatera Barat pada November lalu, di mana ketinggian banjir mencapai 2 meter. Pihak BPBD Kabupaten Solok mengimbau warga yang tinggal di bantaran sungai tingkatkan kewaspadaan karena kondisi ekstrim diprediksi terus berlanjut hingga awal tahun. Hujan deras kembali mengakibatkan banjir susulan di sejumlah lokasi di Kota Padang. Warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai diminta waspada. Inilah keadaan sekarang di Batu Busuk di sebelum jembatan. Usai diguyur hujan deras, banjir susulan kembali menerjang kawasan Batu Basua, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa sore. Derasnya arus banjir membuat tanggul yang dibuat petugas sebelumnya hancur. Warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai Batang Kuranji dan Lubuk Minturun dihimbau untuk waspada dan menjauhi pinggiran sungai. Selain di Batu Basua, Kecamatan Pauk, banjir susulan juga menerjang kawasan Lumbuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Bu Kecamatan Kuranji, dan Gurun Lawe, Kecamatan Nanggalo. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, A-News melaporkan. Akibat curah hujan yang masih tinggi, banjir bandang dan longsor susulan kembali menerjang Kecamatan Palembaian, Agam, Sumatera Barat. Akibatnya pemirsa, 1 rumah dan 3 penghuninya tertimbun longsor. Sabar. Udah. Tim SAR gabungan TNI Polri mengevakuasi korban tertimbun longsor di Kecamatan Palembaian, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas terpaksa menjebol tembok rumah karena kondisi korban terjepit. Alhamdulillah. Usai berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Selain itu, petugas juga sebelumnya berhasil menyelamatkan 2 penghuni rumah lainnya yang merupakan ibu dan kakak korban. Banjir bandang, susulan, dan longsor terjadi di Palembaian, Agam karena curah hujan yang masih tinggi. Jadi 1 rumah longsor, di situ ada korban. Korban ada 3 orang, alhamdulillah semuanya selamat. Posisi korban, Bang? Tak ditemukan, Bang? Posisi korban pada saat ditemukan itu di belakang dapur. Di dapur, jadi terimpit di situ dekat tembok, ketutup dengan meja gitu. Petugas mengimbau warga untuk waspada akan adanya potensi longsor susulan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Longsor susulan nyaris menghantam tim SAR saat mengevakuasi korban longsor di kawasan Palembaian, Agam, Sumatera Barat. Beruntung pemirsa, tim SAR dapat menyelamatkan diri. Keluar! 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 Suasana mencekam terjadi saat tim SAR berupaya mengevakuasi korban tertimbun longsor di sebuah rumah di Kecamatan Palembaian, Agam, Sumatera Barat. Longsor susulan tiba-tiba datang dan membuat tim SAR serta warga sekitar panik menyelamatkan diri. Beruntung tidak ada korban akibat peristiwa ini. Sementara 3 korban yang tertimbun longsor juga berhasil diselamatkan. Buat tenda di depan. Sementara di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, pemirsa, puluhan warga memilih tidur di luar rumah pada malam hari. Hal itu terpaksa mereka lakukan karena khawatir adanya gempa susulan pasca gempa sebesar 4,5 magnitudo mengguncang wilayah mereka. Meski hanya beralaskan tikar dan atap terpal, warga mengaku merasa lebih aman tidur di luar dibandingkan di dalam rumah mereka sendiri. Buat tenda di depan rumah karena gempanya nggak berat. Pemirsa, pembersihan jalan nasional pasca banjir di Aceh terus dilakukan. Meski kondisi jalan belum sepenuhnya pulih, aktivitas warga berangsur kembali normal.
Arus lalu lintas di ruas Jalan Nasional Batas Kabupaten Pidijaya dengan Kabupaten Biren kembali ramai oleh beragam kendaraan yang melintas. Kondisi jalan memang belum seperti sebelum bencana banjir, namun pembersihan material lumpur membuat mobilitas masyarakat perlahan berjalan normal. Akses jalan yang sebelumnya berlumpur penuh dengan kayu-kayu batu-batuan dan sekarang sedikit demi sedikit udah mulai normal seperti biasanya. Salah satu titik yang masih terus dibersihkan oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum adalah ruas Jalan Nasional Batas Pidijaya dengan Kota Biren. Penanganan difokuskan di Kecamatan Murah sepanjang 14,21 km. Kalau sekarang kondisi alhamdulillah sudah banyak yang tertangani, lumpur-lumpur sudah banyak yang kita pindahkan dan alhamdulillah jalan sudah lancar, Pak. Pemulihan akses jalan menjadi prioritas guna mendukung aktivitas masyarakat dan kelancaran distribusi logistik. Diharapkan konektivitas antara wilayah segera pulih untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pemirsa, jembatan Butong Atuh di Kabupaten Nagan Raya yang putus diterjang banjir bandang kembali dibangun. Pengerjaan jembatan Bailey ditargetkan rampung 10 hari ke depan. Pembangunan jembatan Bailey yang menghubungkan jalur lintas utama Betong Ateh Banggalang Nagan Raya Aceh menuju Kabupaten Aceh Tengah terus dikebut. Setengah rangka utama jembatan telah terpasang. Progres pengerjaan telah mencapai 51% dan ditargetkan rampung dalam 10 hari. Sebanyak 30 prajurit TNI bersama instansi terkait masih melakukan penguatan konstruksi untuk mempercepat penyelesaian jembatan. Jembatan Bailey ini memiliki bentang sepanjang 30 meter dengan kapasitas muatan hingga 30 ton. Lebih kurang 5 hari kami sudah bekerja. Kemudian kami selesaikan dalam waktu 10 hari target. Kita sudah berjalan 4 hari, sisa waktu 6 hari. Kami berupaya sekuat mungkin supaya pekerjaan ini bisa tuntas dalam waktu 10 hari. Sebelumnya, jembatan menghubung Kabupaten Nagan Raya dengan Aceh Tengah di Kecamatan Betong Ateh putus total dihantam banjir bandang. Diharapkan dengan rampungnya jembatan Bailey ini, akses transportasi dan mobilitas warga Nagan Raya dengan Aceh Tengah dapat kembali normal. Dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Afsah iNews melaporkan. Anak-anak pengungsi korban bencana di Tapanuli Tengah belajar dan doa bersama dalam menyambut perayaan pergantian tahun. Selain itu, pemirsa, anak-anak juga akan mengadakan nonton bareng perayaan malam tahun baru dari sejumlah daerah. Dalam rangka menyambut tahun baru, berbagai kegiatan digelar di posko pengungsian korban bencana Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Meski hanya beratapkan dan beralaskan terpal, anak-anak pengungsi antusias mengikuti kegiatan belajar. Untuk menjaga semangat belajar, para relawan memberikan beragam aktivitas edukatif bagi anak-anak. Selain itu, anak-anak juga akan mengikuti doa bersama dan nonton bareng perayaan pergantian tahun baru sejumlah daerah di posko pengungsian. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Sukriyadi Tanjung di posko pengungsian Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ya, selamat siang Sukri. Sukri, seperti apa kegiatan yang diadakan di pos pengungsi jelang malam tahun baru nanti? Baik, ini kita berada di Kecamatan dan saat ini 150 orang pengungsi yang notabene anak-anak dulu di ini mereka juga tidak hanya kegiatan saja juga melakukan belajar dari relawan yang datang dari berbagai daerah dan dari Sumatera Utara juga dari Jakarta juga dari kabupaten-kabupaten lainnya. Saat ini baik, Sukri, terima kasih atas
Laporan Anda, Sukri, sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi. Kita akan lanjutkan lagi nanti untuk laporan langsung dari tempat Anda. Ya, pemirsa, kita ke informasi lain. Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan 3 rumah di Sukabumi, Jawa Barat tertimbun longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tak hanya menerjang rumah, tanah longsor juga menimbun sejumlah titik jalan kabupaten penghubung antara desa dan kecamatan. Bencana tanah gerak yang berujung longsornya bukit setinggi 100 meter di Kampung Karikil, Desa Bojongsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi menimbun sedikitnya 3 rumah milik warga. Bencana tanah longsor yang menerjang 3 rumah ini bersamaan dengan hujan deras yang mengguyur wilayah ini. Kondisi 2 rumah tertimbun material longsor, sementara 1 rumah lainnya mengalami kerusakan berat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian penghuni rumah sudah menyelamatkan diri. Tidak hanya itu, sejumlah titik jalan kabupaten yang menjadi penghubung antar desa Cijangkar, Bojongkalong, Bojongsari, Sukamaju, dan Wangunreja, Kecamatan Nyalindung juga tertimbun longsor. Material longsor menutupi badan jalan sehingga memutuskan akses warga. Warga yang akan beraktivitas terpaksa melewati material longsoran agar bisa mencapai desa lainnya. Untuk mempercepat proses evakuasi material longsor, pemerintah daerah akan menurunkan alat berat ke lokasi. Kejadian yang ada di Kecamatan Nyalindung dan ada beberapa desa dari mulai Cijangkar, Bojongkalong, Bojongsari, termasuk kesananya ke Sukamaju. Alhamdulillah sudah dirembuk dan hari ini lagi membawa beko alat berat lagi di perjalanan dari PU dengan dari ketua tim penanganan bencana dari Pak Kiai. Insya Allah akan tertangani. Ya, pemerintah akan bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian yang ada di. Hingga kini, pemerintah daerah masih mendata jumlah wilayah yang terdampak akibat bencana ini. Warga pun diimbau untuk selalu waspada terutama saat musim hujan seperti saat ini. Bisa sepanjang tahun 2025, sejumlah peristiwa terjadi di Indonesia dan menarik perhatian publik. Mulai dari kasus ambruknya Pondok Pesantren Al-Qauzini yang menewaskan 67 santri, ribuan siswa keracunan makanan, hingga tragedi kebakaran gedung Teradrone yang menewaskan 22 orang. Berikut kami rangkum informasinya untuk Anda. 16 tahun, apa yang luka? Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. 29 September lalu, dunia pendidikan Indonesia digegerkan dengan ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Qauzini di Desa Banjarpanji, Buturan, Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa mencekam saat ratusan santri yang tengah sholat asar berjamaah tertimbun beton bangunan. Sejumlah santri pun berupaya menyelamatkan diri. Mereka merangkak sambil membantu rekannya untuk keluar dari bangunan yang ambruk. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis lantaran keterbatasan alat berat saat jam pertama kejadian. Polisi pun telah mengidentifikasi seluruh jenazah hingga Oktober lalu. Berdasarkan data tim DVI Polda Jawa Timur, total korban mencapai 171 orang. Di antaranya, korban meninggal dunia mencapai 67 orang, sedangkan luka-luka sebanyak 104 orang. Peristiwa ini jadi salah satu bencana kegagalan konstruksi paling mematikan. Insiden nahas ini terjadi diduga dipicu oleh kegagalan konstruksi pada lantai 4 gedung yang sedang dalam proses pengecoran. Struktur bangunan diduga tidak kuat menahan beban pengecoran lantai atas yang dilakukan sesaat sebelum kejadian. Polisi telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Penyidik menjerat pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka berat, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Namun hingga kini, polisi belum juga menetapkan tersangka dalam peristiwa ini. Pemerintah juga melakukan audit besar-besaran terhadap bangunan pesantren seluruh Indonesia untuk memastikan struktur bangunan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Kini Ponpes Al-Hozini telah memasuki tahap pembangunan. Pada 11 Desember lalu, pemerintah resmi mulai pembangunan ulang gedung Ponpes dengan anggaran senilai 125 miliar rupiah melalui dana APBN. Proyek ini ditargetkan rampung pada Juni 2026 mendatang. Warga dihebohkan adanya keberadaan limbah radioaktif berbahaya seberat 700 kg di sebuah lapak limbah di Kampung Kedungban, Serang, Banten. Hasil pemeriksaan, dosimeter menunjukkan tingkat radiasi radioaktif cesium 137 cukup tinggi dan berpotensi membahayakan masyarakat sekitar. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup mendatangi salah satu lokasi hingga memindahkan benda yang terpapar radiasi radioaktif ke sebuah gudang milik salah satu perusahaan teknologi. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, akhirnya ditemukan 32 titik di Cikande dinyatakan terkontaminasi. Adapun, radiasi cesium ini berbahaya bagi tubuh manusia. Dalam jangka pendek bisa mengakibatkan mual, muntah, kejang-kejang hingga luka bakar. Sementara, dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko penyakit kanker. Semua yang melalui lokasi tercemar radioaktif diperiksa menggunakan Radiation Portal Monitoring atau RPM. Pemerintah kemudian merelokasi sebagian warga yang tinggal di kawasan terdampak radiasi. Bahkan, turut mengamankan hewan ternak di lokasi terdampak radiasi. Pemusnahan dilakukan setelah pengecekan di laboratorium. Radiasi cesium 137 terkuak usai Amerika Serikat menolak udang beku dari Indonesia Agustus lalu karena diduga terpapar zat radioaktif berbahaya. Setelah dilakukan penanganan cepat, pemerintah memastikan kawasan Cikande, Banten sudah aman dan bersih dari kontaminasi radiasi. Murid SMP Negeri 1 Prabu Mulih menangis setelah mengetahui kepala sekolah Roni Ardiansyah dicopot dari jabatannya. Pencopotan secara mendadak ini karena sebelumnya menegur anak wali kota Prabu Mulih yang membawa mobil ke sekolah. Pencopotan ini mendapat banyak kritikan dari masyarakat yang menyayangkan sikap arogan wali kota. Wali Kota Prabu Mulih Arlan membantah telah mencopot kepala sekolah SMP Negeri 1 akibat melarang putranya membawa mobil ke sekolah. Arlan menyatakan pencopotan Roni Ardiansyah dari jabatan kepala sekolah adalah hoax. Ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Ratusan siswa SMP Negeri 1 Prabu Mulih menyambut bahagia kedatangan Roni Ardiansyah. Dukungan menggema mengagumi figur pendidik yang sempat dicopot dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Wali Kota Prabu Mulih Arlan mendatangi Roni Ardiansyah dan seorang satpam. Wali Kota Arlan meminta maaf atas polemik pencopotan Roni Ardiansyah. Jadi saya dengan Bapak kembali tidak lain tujuan Bapak untuk kalian lebih enak lagi, lebih luar biasa, dan pastinya tunjukkan bahwa ada anak-anak yang luar biasa. Pencopotan Roni Ardiansyah sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih dan seorang satpam menunjukkan sikap arogan pejabat. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga, Lebak, Banten mogok belajar pada pertengahan Oktober. Mereka protes akibat dugaan kekerasan terhadap seorang siswa yang ketahuan merokok. Aksi damai penuh emosi membuat beberapa guru harus menenangkan siswa. Sebagian siswa yang menyaksikan kejadian sempat pingsan. Aksi mogok di SMA Negeri 1 Cimarga ini berlangsung selama 2 hari sebelum berjalan normal kembali setelah kepala sekolah dinonaktifkan sementara. Apa penyebabnya utama para siswa memilih untuk tidak masuk sekolah? Tuh.
Saya sih nggak mau a priori, tetapi saya dapat bocoran-bocoran, ada backing di belakang ini, nggak pure Pak ini. Itu Bu, ada berapa siswa Bu yang hari ini mau total? Semua itu? Karena di bawah tekanan Pak. Sementara itu, orang tua murid yang ketahuan merokok menyatakan akan melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap kepala sekolah diberi ganjaran setimpal. Pengennya Mas, saya kepala sekolahnya nggak di situ lagi Pak. Kalau misalnya di situ, nanti anak saya kena mental. Siti kasih inspirasi lagi ya, jangan lupa Siti jangan rajin. Setelah mediasi, kasus penamparan siswa ini pada akhirnya berakhir secara kekeluargaan. Pihak kepala sekolah dan siswa yang dihukum saling memaafkan. Gubernur Banten Andra Soni juga kembali mengaktifkan jabatan Dini Fitri yang sempat dinonaktifkan. Meski kasusnya berakhir damai, di media sosial, sebagian besar netizen mengkritik keras aksi solidaritas para siswa. Aksi membela pelanggaran dianggap bertentangan dengan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab. Sementara, KPAI menilai penyelesaian kasus itu seharusnya harus melalui pendekatan edukatif dan melibatkan orang tua. Rabu pagi jelang siang jadi mimpi buruk ratusan siswa SMK Karya Perjuangan Cipongkor, Bandung Barat. Puluhan siswa tumbang digotong dan evakuasi ke aula Kecamatan Cipongkor dan rumah sakit. Para siswa keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis dengan menu nasi, ayam, dan buah. Selain di Cipongkor, keracunan massal MBG juga terjadi di SMA 1 Cihamplas, Bandung Barat. Ratusan siswa mengalami mual, muntah hingga pingsan usai menyantap menu MBG. Puluhan ambulans berkejaran dengan waktu membawa korban ke rumah sakit Cililin. Kejadian keracunan MBG juga terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Total 176 siswa dari SMP dan Madrasah Aliyah asal Kecamatan Mande harus dirawat di RSUD Cianjur. Gejala yang dialami juga serupa antara lain mual, pusing, muntah, hingga diare. Hasil uji laboratorium terdapat 2 jenis bakteri pada makanan yang menjadi penyebab keracunan ini. Saat rapat dengan Komisi 9 DPR RI, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan, sepanjang tahun 2025 total ada 13.371 korban keracunan makan bergizi gratis. Angka ini didapat dari 211 kasus keracunan MBG di berbagai daerah serta hasil sinkronisasi BGN dan Kementerian Kesehatan. Mencegah terus berulangnya kasus, BGN mewajibkan setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG menggunakan air bersertifikat steril untuk memasak dan membersihkan peralatan dapur. Selain itu, setiap SPPG juga diwajibkan menggunakan food tray tahan panas hingga 120 derajat Celcius guna memastikan proses sterilisasi berjalan optimal. Nggak nyampe. Tahun ini Jakarta kehilangan lebih dari sekedar bangunan. Sejumlah nyawa melayang dalam tragedi yang seharusnya bisa dicegah. Kebakaran maut terjadi di gedung Teradron Kemayoran, Jakarta Pusat sekitar pukul 12 siang di saat aktivitas masih berlangsung. Api muncul dari lantai dasar area penyimpanan baterai drone. Dalam hitungan menit, api membesar. Masih banyak orang terjebak di atas, Kemudian. Masih banyak orang terjebak di atas. Pada saat kritis itu alarm kebakaran justru tidak berbunyi, sistem keselamatan juga tidak bekerja. Menurut penyelidikan, jalur evakuasi tidak memadai. Api berhasil dipadamkan, namun yang tersisa kini hanyalah duka dari korban yang tewas akibat peristiwa itu. 22 orang meninggal dan puluhan korban lain luka-luka. Korban tewas mulai dari anak muda yang baru memulai karir hingga tulang punggung keluarga. Dan ada seorang perempuan yang sedang mengandung. Hasil penyelidikan mengarah pada kelalaian fatal sehingga polisi menetapkan Direktur Utama Teradron Indonesia sebagai tersangka. Ia harus mempertanggungjawabkan kegagalan penerapan standar keselamatan gedung dan kerja yang merenggut nyawa karyawannya. Logika saya tadi ya berpikir bahwa
setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran. Apalagi di Jakarta ini banyak sekali yang high rise building, gedung-gedung tinggi yang kalau terjadi kebakaran risikonya lebih besar dibanding dengan yang low rise building, daerah gedung-gedung yang rendah. Tragedi Teradron meninggalkan catatan kelam di tahun ini. Peristiwa ini menjadi peringatan bahwa ketika keselamatan diabaikan, nyawa menjadi taruhan.